Halo semua, pernah nggak sih kalian baca hasil riset terus mikir, kok mereka bisa seyakin ini ya sama hasilnya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya, gimana caranya para peneliti itu bikin temuan mereka jadi benar-benar valid dan bisa dipercaya. Oke, kita mulai ya. Coba bayangin deh, seorang peneliti itu mirip banget sama detektif yang lagi nanganin kasus super ribet. Saksinya banyak dan ceritanya beda-beda tipis semua. Terus, gimana caranya si detektif atau ya si peneliti ini bisa nyusun semua potongan puzzle ini jadi satu gambaran utuh tentang apa yang sebenarnya terjadi? Pusing kan? Nah, sama kayak detektif yang punya koper isinya macam-macam alat investigasi, peneliti juga punya toolkit andalan mereka buat nyari kebenaran. Dan hari ini, kita mau lihat satu alat yang paling penting, paling jitu di dalam toolkit itu. Dan ini dia senjatanya, triangulasi. Anggap aja ini cara detektif buat ngebangun kasus yang kuat banget, yang nggak gampang dipatahin. Tujuannya apa? Biar kesimpulannya tuh nggak cuma dari satu sudut pandang aja, yang bisa jadi kan bias, atau informasinya kurang lengkap. Jadi, lewat triangulasi, kita itu ngecek silang informasi dari banyak sisi, biar dapat gambaran yang paling akurat. Oke, sekarang kita bakal bedah 4 teknik investigasi utama dalam triangulasi. Kita lihat satu-satu ya, gimana cara kerjanya buat bikin hasil penelitian jadi makin kuat. Yang pertama, ada triangulasi sumber. Balik lagi ke cerita detektif tadi, ini tuh ibaratnya si detektif wawancara banyak saksi mata yang beda-beda. Ada korbannya, ada pelakunya, ada juga orang yang cuma kebetulan lihat. Tujuannya buat ngecek cerita mereka nyambung nggak satu sama lain, atau malah saling bertentangan. Contoh gampangnya gini, kalau peneliti mau tahu gimana sih suasana belajar di sebuah sekolah, dia nggak mungkin cuma nanya ke guru, dia juga bakal ngobrol sama murid-muridnya, sama orang tuanya, bahkan ngecek dokumen-dokumen sekolah. Nah, setiap sumber ini kan ngasih sudut pandang yang beda-beda. Pas semuanya digabungin, barulah gambaran besarnya jadi kelihatan jelas dan lebih bisa dipercaya. Lanjut, yang kedua, triangulasi metode. Coba pikirin deh, detektif jagoan itu kan nggak cuma modal wawancara doang ya kan? Pasti dia juga datang ke TKP, nyari sidik jari, ngecek rekaman CCTV. Intinya, dia pakai banyak cara atau metode investigasi yang beda-beda. Nah, di penelitian juga gitu, peneliti bisa aja datang langsung ke kelas buat ngamatin gimana cara guru ngajar. Terus, habis itu dia wawancara gurunya buat dengerin penjelasannya dari sisi si guru. Terakhir, dia analisis dokumen RPP-nya buat ngecek rencananya sebenarnya gimana. Jadi, ketiga cara ini, observasi, wawancara, dan analisis dokumen, bisa saling ngecek dan ngevalidasi satu sama lain. Oke, teknik ketiga ini pinter banget. Namanya triangulasi peneliti. Ini tuh kayak ada satu kasus, tapi yang ngerjain beberapa detektif sekaligus. Dan mereka kerja masing-masing. Buat apa coba? Tujuannya biar nggak ada bias pribadi dari satu detektif aja yang mendominasi kesimpulan akhir. Jadi bayangin aja ada dua peneliti duduk di pojok kelas yang sama. Masing-masing ngamatin dan nyatet sendiri-sendiri. Selesai observasi, mereka ketemu, terus ngebandingin catatannya. Kalau ternyata temuan mereka mirip atau bahkan sama persis, wah, itu artinya temuannya jadi jauh lebih kuat. Ini penting banget buat nambahin objektivitas. Dan yang terakhir, triangulasi teori. Ini ibaratnya kita ngelihat satu bukti yang sama, tapi pakai kacamata yang beda-beda. Misalnya detektif nih, dia nemu bukti. Dia bakal mikir, ini motifnya apa ya? Dendam? Ekonomi? Atau jangan-jangan ada alasan lain? Jadi dia mempertimbangkan semua kemungkinan teori di balik kejadian itu. Contoh di dunia pendidikan ya, peneliti punya data tentang motivasi belajar siswa. Dia bisa aja nganalisis pakai kacamata teori behaviorisme yang melihatnya dari sisi hadiah dan hukuman. Tapi, dia juga bisa pakai kacamata humanistik yang fokusnya kebutuhan dan potensi diri siswa. Nah, dengan pakai banyak teori kayak gini, kesimpulannya jadi lebih kaya, nggak cuma terkunci di satu cara pandang doang. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat langsung gimana keempat teknik ini bekerja barengan di dunia nyata buat ngebangun satu kesimpulan yang benar-benar kokoh. Kita ambil contoh dari judul penelitian beneran nih, implementasi pembelajaran berbasis cinta di SDX. Kedengarannya keren ya? Yuk kita intip gimana caranya si peneliti ngebuktiin kalau temuan dia soal pembelajaran berbasis cinta ini emang beneran valid, bukan sekedar asumsi. Nah, gini prosesnya. Si peneliti itu ngerjain semuanya barengan. Dia ambil data dari berbagai sumber, murid, guru, orang tua. Dia pakai banyak metode, observasi, wawancara, lihat dokumen. Dia ngajak peneliti lain biar gak bias. Terus mau data itu dianalisis pakai berbagai teori pendidikan. Hasilnya, ya jelas kesimpulan yang didapat jadi kuat banget, susah buat diganggu-gugat. Terus, mungkin sekarang kalian mikir, oke ini keren buat peneliti,
Tapi buat gue apa gunanya? Nah, ini dia bagian yang paling penting buat kita semua. Intinya gini, triangulasi itu bukan cuma buat skripsi atau penelitian, ini tuh skill berpikir kritis yang bisa kita pakai setiap hari. Waktu kalian baca berita soal satu topik dari beberapa portal berita yang beda biar dapat gambaran utuh, itu triangulasi sumber. Waktu kalian mau beli HP baru, terus ngecek review di YouTube, baca ulasan di marketplace, sama nanya temen, itu juga triangulasi. Ini adalah cara kita biar bisa ngambil keputusan yang lebih cerdas dan gak gampang ketipu. Jadi, aku mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Coba deh inget-inget, kapan terakhir kali kalian pakai triangulasi tanpa sadar? Mungkin pas milih tempat liburan? Atau pas lagi coba ngertiin isu politik yang lagi rame? Sadar atau enggak, triangulasi itu ada di sekitar kita. Inilah cara kita bertahan di tengah lautan informasi buat nemuin kebenaran yang paling bisa dipegang. Makasih banyak udah nyimak.